Pernahkah Anda membayangkan hidup hingga 100 tahun, tetap vital dan bahagia? Bayangkan, di usia senja, Anda masih bisa berjalan-jalan di taman, tertawa bersama teman-teman lama, dan menikmati setiap detik kehidupan tanpa rasa khawatir akan kesehatan atau kesepian. Banyak orang mengira awet muda hanya bisa didapat dari produk mahal atau perawatan modern. Padahal ada rahasia sederhana yang telah lama dipraktikkan oleh para lansia di berbagai belahan dunia. Para centenarian di zona biru seperti Sardinia dan Okinawa punya satu rahasia sederhana. Mereka hidup aktif, terhubung dengan alam, dan tetap menjalankan rutinitas harian yang bermakna. Di tempat-tempat ini, usia 100 tahun bukanlah sesuatu yang luar biasa, melainkan bagian dari tradisi yang diwariskan turun-temurun. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tapi benar-benar menikmati hidup mereka. Mereka tidak mengenal kata pensiun. Bagi mereka, bekerja bukan sekadar mencari nafkah, melainkan cara untuk tetap terhubung dengan komunitas dan menjaga kesehatan fisik maupun mental. Setiap hari, mereka bangun dengan tujuan yang jelas, melakukan pekerjaan sederhana yang membuat mereka merasa dibutuhkan dan dihargai. Seorang kakek 102 tahun di Sardinia masih menggembalakan domba setiap pagi, bukan karena terpaksa, tapi karena itu memberi makna hidup. Ia merasa hidupnya berarti karena bisa merawat hewan dan berkontribusi pada keluarganya. Aktivitas ini membuat tubuhnya tetap bugar dan pikirannya tetap tajam, meski usia sudah lebih dari 1 abad. Mereka terus bergerak, berkontribusi, dan merasa dibutuhkan. Kontras dengan banyak negara barat, di mana pensiun dini justru sering membawa kehampaan. Di sana, banyak lansia yang merasa kehilangan arah setelah berhenti bekerja, sehingga hari-hari mereka diisi dengan kesepian dan kebosanan. Sementara di zona biru, para lansia justru semakin aktif dan terlibat dalam kehidupan sosial. Penelitian menunjukkan, berhenti total dari pekerjaan meningkatkan risiko depresi dan masalah kesehatan. Ketika seseorang kehilangan rutinitas dan interaksi sosial, tubuh dan pikiran pun ikut melemah. Tidak heran jika banyak lansia yang merasa hidupnya hampa setelah pensiun, meski secara materi mereka berkecukupan. Seolah-olah, kehilangan pekerjaan berarti kehilangan identitas dan tujuan. Banyak yang akhirnya merindukan masa-masa produktif, di mana mereka merasa dihargai dan punya peran penting dalam keluarga maupun masyarakat. Tanpa pekerjaan bermakna, hari-hari terasa panjang dan membosankan. Jadi, bagaimana jika kunci awet muda bukan krim mahal, melainkan pekerjaan bermakna? Aktivitas sederhana seperti berkebun, memasak, atau membantu tetangga bisa menjadi sumber kebahagiaan dan kesehatan. Dengan tetap aktif dan merasa dibutuhkan, tubuh dan pikiran kita pun akan tetap muda. Mari kita telusuri resep sederhana ini bersama, dan temukan bagaimana makna hidup serta aktivitas sehari-hari bisa menjadi ramuan awet muda yang sesungguhnya. Siapa tahu, Anda pun bisa menjadi bagian dari generasi yang tetap vital, bahagia, dan penuh semangat hingga usia 100 tahun. Banyak orang memandang pensiun total sebagai puncak kesuksesan dalam hidup. Setelah puluhan tahun bekerja keras, akhirnya tiba saatnya untuk menikmati kebebasan, bersantai tanpa tekanan pekerjaan, dan menjalani hari-hari tanpa beban. Gambaran ini seringkali dipenuhi harapan akan kebahagiaan, waktu luang yang melimpah, dan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang selama ini tertunda. Namun, apakah kenyataannya selalu seindah itu? Faktanya, banyak orang justru merasa hampa dan kehilangan arah setelah pensiun. Euforia kebebasan yang semula dinanti, perlahan berubah menjadi perasaan sepi, bosan, bahkan tidak berguna. Hari-hari yang dulu padat aktivitas, kini terasa kosong, dan waktu yang melimpah justru membuat sebagian orang merasa terasing di rumah sendiri. Struktur harian yang selama ini menjadi pegangan tiba-tiba hilang. Interaksi sosial yang dulu rutin di tempat kerja berkurang drastis. Identitas diri yang selama ini melekat pada profesi, perlahan memudar. Banyak pensiunan merasa kehilangan makna dan tujuan hidup, karena tidak lagi memiliki rutinitas yang jelas. Para ahli menemukan, pensiun total dapat meningkatkan risiko depresi hingga 40%. Angka ini menunjukkan betapa besar dampak psikologis dari perubahan besar ini. Tidak sedikit yang mengalami kecemasan, stres, bahkan gangguan kesehatan mental lainnya, akibat kehilangan peran dan aktivitas harian. Kehilangan rutinitas dan tujuan hidup berdampak langsung pada kesehatan mental dan fisik. Tubuh menjadi kurang aktif, pikiran mudah cemas, dan semangat hidup menurun. Bahkan beberapa studi menunjukkan bahwa pensiunan yang tidak aktif lebih rentan terhadap penyakit kronis
dan penurunan kualitas hidup. Banyak profesional sukses yang selama ini terbiasa dengan tekanan dan tantangan, justru mengalami penurunan kepuasan hidup setelah pensiun. Mereka kehilangan arena untuk merasa kompeten, dihargai, dan berkontribusi. Perubahan ini seringkali menimbulkan krisis identitas dan rasa kehilangan yang mendalam. Jadi, mitos bahwa pensiun adalah surga dunia perlu kita tinjau ulang. Pensiun bukan sekadar berhenti bekerja, melainkan perubahan besar yang membutuhkan adaptasi mental dan emosional. Kita perlu memahami bahwa kebahagiaan di masa pensiun tidak datang secara otomatis. Pensiun seharusnya dipandang sebagai transisi menuju bentuk kerja baru, yang lebih bermakna, fleksibel, dan sesuai dengan panggilan jiwa. Banyak pensiunan menemukan kebahagiaan dengan terlibat dalam kegiatan sosial, menjadi relawan, atau berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada generasi muda. Aktivitas-aktivitas ini membantu menjaga struktur harian, memperkuat koneksi sosial, dan mempertahankan peran kita di masyarakat. Dengan tetap aktif dan terlibat, kita bisa menemukan makna baru dalam hidup, sekaligus menjaga kesehatan mental dan fisik. Kuncinya adalah tetap aktif, tetap terhubung dengan orang lain, dan tetap merasa dibutuhkan. Jangan ragu untuk mencari komunitas baru, mengeksplorasi hobi, atau bahkan memulai usaha kecil yang sesuai minat. Inilah awal kebahagiaan sejati di masa pensiun, bukan karena kita berhenti, tapi karena kita menemukan cara baru untuk terus tumbuh, berkontribusi, dan menikmati hidup sepenuhnya. Di Okinawa, tak ada kata pensiun, sebuah konsep yang mungkin terdengar asing bagi banyak dari kita. Di sana, orang-orang lanjut usia tidak pernah benar-benar berhenti dari kehidupan aktif mereka. Mereka tetap terlibat dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di komunitas, seolah-olah usia hanyalah angka. Yang ada adalah ikigai, sebuah filosofi yang berarti alasan untuk bangun setiap pagi. Ikigai bukan sekadar rutinitas, melainkan sumber semangat yang membuat hari-hari terasa bermakna. Setiap pagi, mereka menyambut hari baru dengan rasa syukur dan antusiasme, mencari makna dalam hal-hal sederhana yang mereka lakukan. Ikigai adalah titik temu antara apa yang Anda cintai, apa yang Anda kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang bisa memberi penghidupan. Ini adalah perpaduan unik yang berbeda bagi setiap orang, dan seringkali ditemukan dalam aktivitas yang tampak sederhana, namun penuh makna. Para centenarian di sana menemukan makna dalam tugas sederhana, merawat kebun, menun kain, atau bahkan sekadar menyapu halaman. Aktivitas-aktivitas ini bukan hanya rutinitas, tapi juga cara mereka berkontribusi pada keluarga dan lingkungan sekitar. Mereka juga menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan, berkumpul dengan teman, berbagi cerita, dan saling mendukung. Interaksi sosial ini menjadi sumber energi positif yang memperkuat ikatan dan menambah makna hidup mereka. Kebahagiaan mereka lahir dari rutinitas kecil yang konsisten, seperti menyiapkan teh di pagi hari, berjalan kaki di sekitar rumah, atau merangkai bunga di meja makan. Rutinitas ini memberikan struktur dan rasa tujuan, membuat setiap hari terasa spesial. Mereka tidak mencari kebahagiaan dari hobi mahal atau perjalanan jauh. Justru, mereka menemukan kepuasan dalam aktivitas sederhana yang bisa dilakukan setiap hari, di rumah sendiri, dengan orang-orang terdekat. Pertanyaannya, jika Anda tak lagi bekerja secara formal, apa yang membuat Anda bersemangat bangun pagi? Apa yang membuat Anda merasa hidup dan berarti, meski tanpa rutinitas pekerjaan? Temukan satu aktivitas kecil yang membuat Anda keluar rumah, berinteraksi dengan orang lain, dan merasa penting. Mungkin itu berkebun, menjadi relawan, atau sekadar menyapa tetangga setiap pagi. Aktivitas ini bisa menjadi sumber kebahagiaan dan memperkuat rasa keterhubungan Anda dengan lingkungan. Inilah fondasi membangun kembali struktur hidup setelah pensiun. Dengan memiliki rutinitas dan tujuan, Anda bisa tetap merasa produktif dan berarti, meski tidak lagi bekerja secara formal. Ikigai adalah jangkar yang menjaga Anda tetap terhubung dengan kehidupan, keluarga, dan komunitas. Dengan menemukan ikigai Anda sendiri, setiap page sernan farkastin tadbakuni bangus. Ikigai bukan sekadar filosofi, tapi didukung sains. Studi di The Lancet membuktikan, tujuan hidup menurunkan risiko kematian dan penyakit. Rutinitas bermakna menstabilkan ritme tubuh, memperbaiki tidur, nafsu makan, dan mengurangi peradangan. Tujuan kecil memicu dopamin, molekul motivasi yang membuat kita merasa puas dan ingin terus beraktivitas. Bangun rutinitas baru, Anda kini direkturnya. Jadwalkan aktivitas bermakna setiap minggu. Tak perlu sibuk setiap menit,
Cukup ciptakan jangkar yang memberi struktur dan antisipasi. Pilih aktivitas yang benar-benar Anda sukai, bukan sekadar mengikuti orang lain. Rutinitas bermakna memperpanjang tahun-tahun hidup dan kehidupan dalam tahun-tahun Anda. Manusia makhluk sosial, koneksi sama pentingnya dengan makanan dan air. Saat pensiun, jaringan sosial dari tempat kerja hilang, dan kesepian pun mengintai. Kesepian sama berbahayanya dengan merokok 15 batang sehari, meningkatkan risiko penyakit jantung, stroke, dan depresi. Interaksi sosial rutin adalah vaksin alami. Pekerjaan, bahkan paruh waktu, menyediakan platform untuk membangun komunitas. Jika tak ingin kembali ke kantor, ciptakan lingkungan sosial baru, gabung komunitas, klub, atau jadi relawan. Jadwalkan interaksi sosial seperti dulu Anda ke kantor, konsisten dan terjadwal. Dengan begitu, Anda membangun kembali jaring pengaman sosial yang penting untuk kesehatan dan kebahagiaan. Koneksi adalah kunci menua dengan sehat. Tidak semua pekerjaan menyehatkan. Pekerjaan penuh tekanan tanpa kendali justru mempercepat penuaan. Rahasianya bukan kerja keras, tapi kerja dengan kontrol, otonomi kognitif. Studi menunjukkan, kepuasan dan kesejahteraan tertinggi ada pada mereka yang punya otonomi tinggi, bukan gaji besar. Masa pensiun adalah peluang merancang pekerjaan dengan otonomi maksimal, jadi konsultan, mentor, atau ubah hobi jadi aktivitas bermakna. Anda tentukan proyek, waktu, dan cara kerja. Kuncinya, proses yang Anda kontrol sepenuhnya. Otonomi memberi rasa kompeten dan puas, nutrisi penting untuk kesehatan mental. Dosis kecil otonomi adalah kunci menjaga kualitas hidup di masa senja. Jadi, apa pelajaran hari ini? Pensiun total bukan gerbang kebahagiaan. Kunci menua dengan anggun adalah dua pilar tujuan dan koneksi. Pekerjaan bermakna memberi rutinitas, interaksi sosial, dan otonomi yang memberdayakan. Kebahagiaan di usia lanjut harus dibangun aktif, bukan pasif. Di video berikutnya, kita akan bahas bagaimana aktivitas kerja melindungi otak dan tubuh Anda dari penuaan. Jangan lewatkan 4 kunci ilmiah berikutnya, yang akan mengubah cara Anda memandang masa tua. Di dunia di mana orang hidup lebih lama, menjaga fungsi otak dan identitas di usia senja adalah tantangan yang semakin besar. Seiring bertambahnya usia, banyak orang mulai merasakan penurunan dalam kemampuan kognitif mereka. Ini bisa menjadi sumber kekhawatiran yang signifikan, tidak hanya bagi individu itu sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan teman-teman mereka. Pensiun seringkali membawa risiko kehilangan ketajaman mental dan jati diri. Banyak orang yang merasa kehilangan arah setelah tidak lagi bekerja, dan ini dapat mempercepat penurunan kognitif. Namun, ada cara untuk melawan efek ini. Tapi ada vaksin alami untuk demensia, bukan suntikan, tapi gaya hidup tetap terlibat dalam pekerjaan yang bermakna dan membuat pilihan gaya hidup yang cerdas. Kegiatan seperti menjadi sukarelawan, berkebun, atau mengikuti kelas tari dapat memberikan stimulasi mental yang dibutuhkan untuk menjaga otak tetap aktif. Perubahan ini dapat secara dramatis memperlambat efek penuaan pada pikiran. Aktivitas seperti menyusun teka-teki, berolahraga, atau melukis tidak hanya menyenangkan, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan otak. Tujuan sebenarnya adalah menjaga otak tetap aktif dan memastikan bahwa semangat dan tujuan terus mendefinisikan kita. Bermain catur, mengikuti kelas memasak, atau berdiskusi dalam klub buku adalah beberapa cara untuk tetap terlibat dan merasa berharga. Ini lebih dari sekadar teka-teki atau permainan. Ini tentang menemukan kegiatan yang benar-benar melibatkan pikiran dan jiwa. Menulis kreatif, belajar keterampilan baru, atau berpartisipasi dalam diskusi kelompok dapat memberikan rasa pencapaian dan kepuasan yang mendalam. Mari kita telusuri ilmu di balik pendekatan ini, dan temukan bagaimana lansia dapat tetap tajam dan merasa puas. Dengan memahami lebih dalam tentang bagaimana aktivitas-aktivitas ini mempengaruhi otak, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik untuk masa depan kita. Rahasia mencegah demensia terletak pada pemahaman mendalam tentang bagaimana otak menua dan berubah seiring waktu. Seiring bertambahnya usia, otak kita mengalami berbagai perubahan biologis yang dapat memengaruhi daya ingat, kemampuan belajar, dan kecepatan berpikir. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa proses penuaan otak bukanlah sesuatu yang tak terhindarkan. Ada banyak cara untuk memperlambatnya,
dan bahkan meningkatkan fungsi otak di usia lanjut. Salah satu kunci utamanya adalah tetap aktif secara mental dan sosial. Mengikuti kelas baru, mencoba hobi kreatif, atau sekadar berinteraksi dengan orang lain dapat merangsang otak dan membantu membangun cadangan kognitif yang melindungi dari penurunan fungsi. Memiliki karir kedua atau mengejar pekerjaan yang bermakna setelah pensiun juga sangat bermanfaat. Aktivitas ini tidak hanya menjaga pikiran tetap tajam, tetapi juga memberikan rasa tujuan dan keterlibatan sosial yang penting untuk kesehatan mental. Selain itu, konsep neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru dan beradaptasi, menjadi semakin penting. Melatih otak dengan permainan strategi, teka-teki, atau belajar hal baru, dapat memperkuat jalur saraf dan meningkatkan daya ingat, bahkan di usia tua. Aktivitas yang menantang, baik secara mental maupun fisik, mendorong fleksibilitas otak dan membantu menjaga kelincahan berpikir. Olahraga seperti menari, tai chi, atau senam kelompok juga terbukti meningkatkan kesehatan otak. Aktivitas fisik secara rutin sangat penting karena dapat meningkatkan aliran darah ke otak, mendukung pertumbuhan sel otak baru, dan mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Stabilitas keuangan juga berperan besar. Penghasilan fleksibel dari pekerjaan paruh waktu atau lepas dapat mengurangi stres, memberikan rasa aman, dan membiarkan lansia fokus pada kesehatan serta kebahagiaan mereka. Dengan menggabungkan stimulasi mental, aktivitas fisik, keterlibatan sosial, dan stabilitas keuangan, kita dapat membangun pertahanan yang kuat terhadap penurunan kognitif. Inilah fondasi ilmiah untuk melindungi otak dan menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Karir kedua memberi lansia tujuan baru yang sangat penting untuk kesehatan kognitif. Transisi ke peran baru setelah pensiun berarti mempelajari keterampilan baru dan beradaptasi, menjaga otak tetap aktif. Bagi banyak orang, ini tentang kepuasan, bukan hanya uang, menjelajahi gairah yang mereka lewatkan selama karir utama mereka. Keterlibatan mental ini membantu melawan penurunan kognitif dan membawa rasa pencapaian. Lansia juga menyumbangkan pengalaman berharga kepada komunitas mereka, memperkuat identitas dan harga diri mereka. Hubungan sosial dari pekerjaan atau menjadi sukarelawan mengurangi isolasi dan depresi. Karir kedua adalah cara yang ampuh untuk tetap bersemangat secara mental dan emosional. Neuroplastisitas, kemampuan otak untuk beradaptasi, melindungi dari penurunan kognitif di segala usia. Menantang otak dengan aktivitas baru, seperti belajar bahasa atau bermain musik, menjaganya tetap lincah. Lansia harus mencari pengalaman belajar baru, baik melalui kelas, lokakarya, atau kursus daring. Kuncinya adalah terus tumbuh dan beradaptasi, berapapun usia Anda. Menerima neuroplastisitas berarti tidak ada kata terlambat untuk meningkatkan kesehatan otak. Dengan memanfaatkan kemampuan alami ini, lansia dapat menjaga kemandirian dan kualitas hidup. Fleksibilitas otak adalah aset seumur hidup, gunakan itu untuk tetap tajam. Aktivitas fisik sangat penting untuk tubuh dan pikiran, terutama seiring bertambahnya usia. Olahraga teratur meningkatkan aliran darah ke otak, mendukung pertumbuhan sel baru dan kinerja mental. Rutinitas terstruktur membantu lansia tetap konsisten dan menghindari kebiasaan tidak banyak bergerak. Aktivitas seperti berjalan kaki, berenang, atau yoga mudah diakses dan efektif. Konsistensi adalah kunci. Jadikan gerakan sebagai kebiasaan sehari-hari untuk manfaat jangka panjang. Tetap aktif mendukung kesehatan kognitif dan membuat pensiun lebih bersemangat. Stabilitas keuangan sangat penting bagi para pensiunan, karena kekhawatiran uang dapat merusak kesehatan kognitif. Penghasilan fleksibel dari pekerjaan paruh waktu atau lepas mengurangi stres dan mendukung kesejahteraan. Kemandirian finansial memberdayakan lansia untuk membuat pilihan yang bermanfaat bagi kesehatan dan kebahagiaan mereka. Mengurangi kecemasan melalui stabilitas membantu melindungi pikiran dan emosi di masa pensiun. Bapak Suryo, seorang pensiunan berusia 72 tahun, adalah contoh nyata kekuatan dan ketahanan di usia senja. Setelah puluhan tahun bekerja keras, ia menghadapi masa pensiun dengan perasaan campur aduk. Ada kebebasan, tapi juga kekosongan yang tak terduga. Banyak orang seusianya merasa kehilangan arah, namun Bapak Suryo menolak untuk larut dalam perasaan itu. Ia justru melihat masa pensiun sebagai peluang untuk tumbuh dan berkontribusi dengan cara baru.
Menghadapi kehilangan identitas dan tujuan setelah pensiun, ia memutuskan untuk memulai karir kedua sebagai mentor dan penulis lepas. Ia mulai menulis artikel, membagikan pengalaman hidupnya, dan membimbing generasi muda yang ingin belajar dari perjalanan panjangnya. Setiap hari, ia menemukan makna baru dalam berbagi cerita dan pengetahuan. Jalur baru ini membangkitkan kembali semangatnya untuk bercerita dan mengajar. Ia merasa hidupnya kembali penuh warna, dan setiap interaksi dengan orang lain memberinya energi positif. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya, membuktikan bahwa usia bukanlah penghalang untuk terus berkarya. Berbagi pengetahuannya memberinya rasa komunitas dan nilai yang baru. Ia merasa dihargai dan dibutuhkan, sesuatu yang sering hilang setelah pensiun. Melalui diskusi dan kolaborasi, ia membangun jaringan sosial yang kuat dan saling mendukung. Tuntutan mental dari menulis dan membimbing menjaga pikirannya tetap tajam dan aktif. Ia terus belajar hal-hal baru, memperluas wawasan, dan menantang dirinya untuk berkembang. Aktivitas ini juga membantu menjaga kesehatan mental dan emosionalnya. Stimulasi intelektual yang ia dapatkan meningkatkan kesejahteraannya secara keseluruhan, dan mengembalikan rasa percaya diri serta jati dirinya. Ia merasa lebih bahagia, sehat, dan bersemangat menjalani hari-hari. Perjalanan Bapak Suryo membuktikan bahwa tetap aktif dan terlibat dapat mengubah masa pensiun menjadi masa penuh makna dan kebahagiaan. Ia menunjukkan bahwa setiap orang bisa menemukan tujuan baru, tak peduli berapapun usianya. Ia menemukan kepuasan dan identitas melalui kontribusi yang berkelanjutan, serta mendapatkan penghargaan dari lingkungan sekitarnya. Setiap langkah kecil yang ia ambil menjadi inspirasi bagi orang lain. Kisah Bapak Suryo adalah peta jalan bagi siapa saja yang ingin menjaga kesehatan kognitif dan menemukan kembali tujuan hidup di masa pensiun. Dengan semangat dan dedikasi, ia membuktikan bahwa masa tua bisa menjadi awal dari babak baru yang luar biasa. Memilih karir pasca pensiun yang tepat adalah kunci untuk kesejahteraan kognitif dan emosional lansia. Peran terbaik menantang pikiran, menawarkan interaksi sosial, dan memberikan tujuan. Mulailah dengan menjelajahi minat Anda. Hobi dapat mengarah pada jalur yang tidak terduga dan memuaskan. Manfaatkan pengalaman Anda dalam konsultasi atau bimbingan untuk membimbing orang lain. Cari pekerjaan fleksibel yang sesuai dengan gaya hidup Anda, seperti peran paruh waktu atau jarak jauh. Karir yang tepat membuat Anda tetap terlibat, terhubung, dan berkembang. Kepuasan sejati di masa pensiun datang dari tetap terlibat, bukan berhenti bekerja sama sekali. Pekerjaan yang bermakna berfungsi sebagai vaksin terhadap penurunan kognitif dan kehilangan identitas. Menerima karir kedua, neuroplastisitas, aktivitas fisik, dan stabilitas keuangan melindungi kesehatan otak. Kisah Bapak Suryo menunjukkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk menemukan kembali diri Anda dan menemukan kegembiraan dalam tantangan baru. Rahasia hidup panjang dan bahagia adalah terus berkontribusi, belajar, dan tumbuh. Dengan demikian, lansia dapat tetap tajam, memiliki tujuan, dan sangat puas.